Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, jumpa lagi dengan saya Rezi MAJ Indramayu. Gimana kabarnya pada kesempatan pagi hari ini? Pagi yang cerah banget pokoknya hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu diberkahi, selalu dilancarkan usahanya, rezekinya, diberikan kesehatan yang paripurna, dan juga diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dan apa yang dicita-citakan semoga tercapai untuk hari ini ya. Baik, oke, gimana kabarnya nih semangat pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Yang pastinya apa yang kita harapkan juga pastinya mudah-mudahan hari ini tercapai dan terlaksana. Nah, kita mau bahas apa ya hari ini? Nah, santai dulu. Kita mau bahas sedikit aja sih benar, vlog ini vlog pendek ya. Ada membahas atau menjawab beberapa pertanyaan dari subscriber kita ya. Subscriber kita yang menanyakan seputar sepeda motor pulsar ya, dan yang masih ada sangkut pautnya lah pokoknya ya. Soalnya beberapa waktu yang lalu ada beberapa orang atau beberapa subscriber sempat bertanya seputar pulsar. Nah, untuk kali ini saya sedikit menjawab beberapa pertanyaan tersebut ya. Baik, sebelum dilanjut, seperti biasa saya minta dukungannya, saya selalu minta supportnya dari teman-teman semuanya agar saya terus membuat konten-konten yang selanjutnya yang bermanfaat, insya Allah bermanfaat ya. Saya berbagi tips, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, tepatnya berbagi pengalaman ya, bukan kalau ilmu mah lebih terkesan menggurui ya. Sebenarnya saya bukan menggurui karena saya bukan ahli, tapi kita lebih tepatnya berbagi ilmu, berbagi pengetahuan ya, berbagi pengalaman seputar dunia otomotif ataupun juga terutama khususnya sepeda motor ya, motor pulsar dan yang lainnya lah pokoknya ya. Tentunya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya. Jadi saya minta dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe-nya dan juga aktifkan tombol loncengnya. Saya terus semangat buat konten-konten yang lainnya. Oke, saya tunggu ya sampai teman-teman semua yang subscribe. Saya terima kasih banyak yang sudah subscribe. Yang belum silahkan saya tunggu. Oke, 1, 2, 3. Saya anggap cukup ya. Oke, ada beberapa pertanyaan yang pernah masuk atau yang pernah komen di beberapa postingan saya seputar sepeda motor pulsar. Nah, kita bahas satu persatu. Hal yang paling sering ditanyakan beberapa orang ya, nah masuk di channel YouTube saya, komen tentang sepeda motor pulsar ini. Diantaranya yang biasanya ini tuh pertama pasti seputar spare partnya, susah apa tidak, biasanya seperti itu ya. Hal yang sering ditanyakan oleh rekan-rekan yang ingin memiliki sepeda motor pulsar itu biasanya itu yang ditanyakan, spare partnya susah nggak sih katanya, terus perawatannya juga susah apa tidak. Nah, saya jawab ya, untuk masalah spare part ya, kalau sepengetahuan saya ini ya, spare part itu kalau saya lihat di marketplace ataupun di online shop ya, kayak di Shopee atau Lazada atau Tokopedia, itu masih banyak, masih melimpah ya, baik spare yang orinya ya, yang originalnya ataupun yang KW-KW-nya itu ada ya. Untuk spare part pulsar itu ada, mau nyari yang apanya lah pokoknya, bagian apanya insya Allah masih ada. Bahkan kalau mau yang nyari yang second hand juga banyak teman-teman ya.
ya, baik di online shop maupun juga di marketplace ya. Atau saya sarankan sih buat teman-teman yang ingin memiliki sepeda motor pulsar atau ingin memiliki sepeda motor pulsar, sebaiknya join di grup Bajaj Pulsar ya. Join di grup Bajaj seputar Bajaj Pulsar lah, pokoknya yang ada sangkut pautnya dengan Bajaj Pulsar. Di forum Pulsar, bisa di forumnya ataupun juga di seputar perawatan dan permasalahan Bajaj Pulsar juga ada ya. Pokoknya ya seputar itulah, seputar Pulsar. Silakan masuk aja, join aja ke grupnya. Di situ biasanya banyak yang sharing-sharing tentang perawatan sepeda motor pulsar, tentang masalah-masalah yang dihadapi atau apalah itu, dia masih ada hubungannya dengan pulsar ya, atau perawatan. Nah, jadi saya jelaskan ya, atau saya tegaskan, untuk spare part sepeda motor pulsar ini banyak dan ada yang menanyakan juga, susah nggak sih merawat sepeda motor pulsar itu. Nah, kalau menurut saya sih nggak susah-susah amat, sama aja namanya merawat sepeda motor mah, mau motor pulsar, mau motor merek lainnya, merek Jepang ataupun yang lainnya, sama aja. Dia namanya motor kan butuh dirawat ya, perawatan mah butuh kan ya, mulai dari ganti oli, servis atau tune up atau yang lainnya, sama aja, dia kan perlu dirawat juga. Jadi kalau menurut saya sih susah enggaknya ya tergantung niat kitanya aja, mau dipikir susah apa enggak. Intinya mah kalau menurut saya sih sama aja, butuh perawatan. Kalau mau bikin susah, kalau bikin mudah. Kalau nggak mau ribet, tinggal bawa ke bengkel, servis rutin ya nggak, tiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali, ganti oli rutin. Ganti oli mah bisa ganti sendiri kan ya. Nah, terus ada lagi pertanyaan yang pernah masuk juga, rewel nggak sih katanya pulsar itu, rewel apa enggak, perawatan gimana? Balik lagi itu tadi ya, tergantung perawatannya. Motor apa, mau merek apa, mau pulsar, merek lainnya, Jepang atau apa gitu, itu balik lagi tergantung ke perawatan sepeda motornya tersebut ya. Kalau kita ngerawatnya asal-asalan, malas-malasan, tidak konsisten ya, ngerawatnya ya semaunya sendiri, ya otomatis motor itu akan cepat rusak, akan cepat bermasalah, jadi bakal sering ada kendala gitu. Tapi kalau kitanya rutin merawatnya dengan baik, dengan telaten, ya insya Allah motor itu nggak bakal rewel, awet-awet saja ya. Tuh ya. Nah, terus apa lagi ya? Untuk akselerasi, pernah juga ada yang menanyakan akselerasinya ya. Nah, kalau saya sendiri untuk Bajaj Pulsar kan emang ada beberapa tipe ya, yang apa sih itu namanya, akselerasi itu dari beberapa tipe, dari yang 135 cc juga ada kalau nggak salah kan ya, yang 200, 180, 200, yang SCD juga ada kan ya, yang 220. Nah, itu saya kurang tahu ya kalau di bawah ini. Kalau punya saya kebetulan kan yang 220 cc. Nah, kalau menurut saya ya, untuk yang 220 cc ini ya, balik lagi. Jadi untuk akselerasinya, motor ini karakternya kalau pulsar ini beda ya dengan merek-merek Jepang yang lainnya. Kalau saya perhatikan ya, atau saya rasakan selama dulu pernah punya merek Jepang, ini beda dengan yang ini. Kalau yang 220 cc ini atau punya pulsar ini, dia ininya ketika tarikan awal ya, tarikan awal ini hentakannya nggak bisa langsung ini langsung lari gitu. Tapi lagi gini, tapi ketika udah jalan ini trek lurus itu, wah udah enak gitu, stabil di jalan.
Karena apa? Bobotnya berat. Bobotnya Pulsar ini lumayan berat ya. Jadi ketika udah dibawa kencang, bawa jalan trek lurus lah ibaratnya, datar, itu stabil kan. Nah, gimana kalau untuk di daerah apa namanya, gunungan? Ya tergantung kita mengolahnya. Balik lagi tergantung kita mengolahnya gimana ininya ya, kita mengendalikan si pulsar ini. Nah terus apa namanya, untuk kestabilan sangat stabil kalau menurut saya, lebih enak daripada motor-motor yang lain ya. Karena memang motor ini berat bobotnya kalau menurut saya loh ya. Saya lagi sebenarnya berdasarkan apa yang pernah saya rasakan itu ya, seperti itu, sangat stabil untuk pulsar ini. Memang kelemahannya gitu aja, ditarikan awal nggak bisa langsung lari. Jadi kalau ibaratnya oleh lampu merah tuh jejer beberapa ini, oleh yang lain langsung wah ini satu itu langsung lari gitu, jauh, jalan jauh. Nah kalau kita mah ya santai dulu. Kalau ibarat ini apa, kendaraan besar, mobil gitu atau bus itu biasanya yang bermesin Mercy gitu, jadi pelan, kalau udah panas udah ini langsung ngacir, seperti itulah kurang lebihnya. Ya. Nah untuk ketangguhan mesinnya sendiri sebenarnya awal sangat kuat kalau menurut saya. Ini pengalaman saya nih, saya setahun di setahun lebih nih pegang pulsar yang sekarang ya. Dan saya udah 3 kali ganti pulsar. Nah ini yang ketiga kalinya nih, kita bicara yang ini aja, yang ketiga kalinya ya. Saya ini udah setahun lebih pakai pulsar yang 220 cc ini. Busi aja ini belum pernah sekalipun ganti busi. Kemarin belum lama ini saya buka, masih kering banget businya, nggak ada bekas ini apa namanya, oli atau apa gitu, kotor, enggak, bersih ya. Saya nggak heran, baru kali ini punya sepeda motor businya sebersih itu. Nah terus mesin juga suara masih halus. Nah cuman ini mulai ada rembesan-rembesan, mungkin karena faktor usia juga ya, jadi kakinya udah mulai aus, dia udah renggang gitu, mungkin perlu ganti packing ya, bongkar packing yang baru gitu. Supaya nggak rembes-rembes lagi. Soalnya banyak yang ada beberapa yang mulai rembes, mulai basah tuh ya. Mesinnya kalau biasa saya bandel ya, saya belum pernah ganti spare part di bagian mesin. Saya alhamdulillah belum ini ya, belum terjadi. Mudah-mudahan sih ya masih buat beberapa lama lagi lah. Jangan ini dulu. Nah, terus karbu juga masih standar, masih orinya ya, masih awet, masih bagus. Yo. Jadi lumayan inilah, lumayan awet. Ya, jadi intinya seperti itu teman ya. Intinya kalau ditanya awet apa enggaknya, spare partnya susah apa enggak, saya bilang enggak. Masih banyak spare part ya di toko online shop ataupun marketplace yang jual ya. Nah, terus juga awet apa enggaknya, ininya mesinnya awet kalau saya bilang, tapi baik lagi tergantung perawatannya. Nah terus juga akselerasinya gimana, sangat stabil, sangat enak kalau menurut saya ya. Cuman nggak enak ditarikan awal saja tuh. Nah terus apalagi yang lain, oh ya harga spare part. Karena harga spare part nanya tuh mahal apa enggak, relatif kalau saya bilang ya. Kalau kita cari yang murah, yang KW banyak yang murah-murah, tapi kalau yang original ya insya Allah masih sebanding lah dengan kualitasnya ya. Harganya sih terjangkau lah, kalau menurut saya sih masih terjangkau harga spare partnya. Nah terus untuk perawatannya gimana ya, susah apa enggak ya, terbalik lagi tergantung kitanya, dibikin susah mereka yang mudah. Kalau yang susah kalau yang mudah gitu aja tuh. Nah kalau mau ke bengkel, hati-hati juga nih ya, karena tidak semua orang itu bisa paham mengenai perawatan pulsar ya. Tidak semua bengkel paham. Soalnya ya itu tadi, kalau saya sih ke bengkel, kalau ke bengkel itu bengkel temen,
Tapi untuk biaya perawatan ini aja, bagian mesin ya kalau katakan, karena saya nggak begitu paham mesin, tapi tetap masih dalam pantauan atau pengawasan saya supaya tidak disalahgunakan ya. Jangan sampai terjadi malpraktek lah gitu intinya. Jadi tetap dalam pengawasan kita. Untuk yang lain-lain, yang ringan-ringan mah, perawatan yang ringan-ringan saya ini sendiri. Nah, mungkin itu ya, mungkin seperti itu saja. Oh ya, ada lagi nanya, Mas harus buka bengkel enggak? Kata dia. Enggak, saya nggak buka bengkel ya. Saya nggak buka bengkel, saya bukan orang bengkel. Cuman saya berbagi pengalaman saja seputar perawatan sepeda motor pulsar. Tapi saya tidak buka bengkel ya teman-teman ya. Saat ini saya tidak punya bengkel dan tidak buka bengkel. Ya kalau untuk kedepannya kalau ada rezekinya, ada peralatannya lengkap apa mah ya mungkin aja ya buka bengkel. Tapi kemungkinannya bukan saya yang ngejalanin. Nggak, saya sih nggak ini. Nggak begitu bakat di perbengkelan. Ya, mungkin itu saja ya untuk apa namanya menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya seputar sepeda motor pulsar. Terima kasih yang sudah bertanya, sharing seputar perawatan pulsar. Mohon maaf kalau salah kata. Akhir kata, bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job buat teman-teman semuanya.